Lantas bagaimana pantauan harga plastik di pasaran? Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia ada Desi Aritonang saat ini berada di Pasar Tegal Parang Selatan, Jakarta. Desi, selamat siang. Desi, temuan yang Anda dapatkan di lapangan di Pasar Tegal Parang, berapa peningkatan atau kenaikan harga plastik, kemudian efek bagi pembeli dan juga penjual, apakah ini menurunkan omset dari pedagang plastik sendiri, Desi? Iya, selamat siang Tiffany. Saya saat ini sedang berada di kawasan Pasar Tegal Parang. Memang kalau bicara harga plastik yang naik dari konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran, itu nampaknya akan membuat kehidupan sehari-hari kita tidak lagi sama. Karena ingin beli es teh manis, harga gelas plastiknya naik. Kemudian mau beli gorengan yang membutuhkan plastik per kantongnya itu akan mengalami kenaikan juga. Saya mau tanya ke salah satu pedagang plastik yang ada di pasar sini, seperti apa sih kenaikan yang terjadi? Katanya sebelum Lebaran itu sudah mengalami. Oh Mas Wandi, boleh sebelah sini Mas, biar kelihatan. Ini katanya harga-harga plastik naik ya Mas ya? Iya. Kalau dari toko Mas sendiri tuh naiknya sejak kapan sih Mas? Seminggu sebelum Lebaran deh kalau nggak salah. Seminggu sebelum Lebaran. Iya. Boleh digambarin nggak kenaikannya itu berapa besar? Misalkan dari harga per paknya 37 melonjak langsung ke 50 ya. Kayak plastik sekilo, setengah kilo. Nah, kalau yang kayak gini, kalau kayak gini, ya biasa kita jual pertama sebelum ada kenaikan 12.000. Nah, 12.000, 14.000, sekarang jadi 16.000. Oh, kenaikannya bertahap? Ya, bertahap, nggak langsung 16 ya. Oke. Kalau kemasan lain kayak tin wall, gelas, atau mungkin cup-cup gitu? Mungkin masih normal ya untuk sekarang. Kalau untuk tin wall masih normal, mungkin yang agak-agak melonjak kayak semacam kantong, kayak plastik wayang, plastik es ya gitu, kayak kantong-kantong begini. Teman kalau kantong nggak semuanya sih, cuma sebagiannya aja. Oh gitu. Iya. Dari distributor sendiri katanya infonya kenaikannya karena apa sih Mas? Kalau info kebanyakan di berita mungkin adanya ekspor impor yang mandek ya, jadi bahan bakunya agak-agak berkurang, jadi ada kenaikan. Katanya akibat karena perang atau segala macam gitu. Kira-kira dari pembelinya sendiri udah pada tahu belum? Dan akhirnya mungkin pembeliannya pada turun nih Mas, omset buat Masnya? Untuk pembeli mungkin sebelumnya belum tahu ya, mungkin dikasih arahan, akhirnya tahu walaupun nggak terima. Ya, ya mungkin sesama penjual kali Bu ya. Mungkin dia untuk menjualnya mungkin bingung mau ngejual berapa kayak gorengan, es atau segala macam. Jadi ya mau nggak mau harus mau. Iya. Oke. Kira-kira keadaan ini tahu nggak Mas akan sampai kapan nih kenaikan harga plastik? Kalau untuk keadaannya untuk normal kita kurang tahu ya, apalagi sekarang harga juga makin naik-naik lagi ya. Ya mudah-mudahan aja kedepannya normal lagi. Dari pedagang plastiknya sendiri. Saat ini saya sudah bersama dengan konsumennya nih. Konsumennya adalah para pedagang yang membutuhkan kemasan plastik ya Tiffany, karena memang untuk diberikan bungkusan kepada para pembelinya. Karena memang untuk diberikan bungkusan kepada para pembelinya. Halo Bapak, Bapak izin. Boleh ngobrol sedikit nih Pak? Oke, Bapak namanya siapa? Abdul Qasim. Pak Abdul Qasim jualan tahu saya lihat ya Pak ya. Ini Bapak membutuhkan plastik setiap harinya untuk diberikan kepada pembeli. Kenaikannya seperti apa Pak? Kenakan sih nggak apa-apa sih kalau naik. Apa boleh buat kita nggak bisa ngomong apa-apa dan naik, plastik naik aja Pak. Boleh ditunjukkan nggak plastiknya yang mana Pak Bapak pakai? Oh yang tadi ya. Kali ya? Nih saya pakai ini Dayak tuh Dayak tuh ya Dayak. Ini Bapak belinya berapa? Biasanya 12.000, sekarang naik 16.000. Oh. Nah 16.000. Nah Bapak kenain ke kenaikan harga tahu nggak nih Pak plastiknya? Oh enggak ada. Kalau tahu enggak enak. Ibu-ibu terang kagak mau deh mak beli. Plastik naik, tahu naikin. Dia mau, dia nggak mau, dia nggak bakal beli. Oh ngapain plastik naik? Kecuali kacang naik. Kalau kacang naik, apa yang boleh buat tahu naik? Nah itu baru bisa naik. Tapi kan bapaknya nanti rugi kalau plastiknya naik terus. Plastik apa yang boleh buat ya risiko dah. Paling nggak pernah beli. Atau untung jadi sekian, untung nanti kurang lah sekian. Nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa. Paling kurang, ya kurang sedikit lah keuntungan kita. Soal plastik nggak jadi, ya pengaruh juga sih. Iya kalau kedan naik tahu naik udah dah. Ini tahu udah tinggi nih.
udah 8.000 nih tahu. Kalau 10.000 ada 1.001 tahu sih 10.000 ibu rasanya pikiran juga tahu 10.000 kalau ya. Kedelainya emang impor Pak dari Amerika. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kalau tadi Pak Kozi menjelaskan soal harga plastiknya mengalami kenaikan namun dia tidak akan membebannya kepada pembeli. Katanya akan dibebankan ke dia saja dengan keuntungan yang berkurang. Nah, saya mau coba tanya ke tukang pedagang sayur ya yang memang membutuhkan plastik seperti ini Tiffany untuk mengemas ini sayur mayur. Kita akhirnya merasa wah lebih rapi dan cantik ya kemasannya seperti ini. Dan ini menjadi kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ibu permisi, boleh tanya sedikit? Boleh berdiri Ibu? Oke, Ibu saya lihat ini kan menggunakan plastik untuk mengemas sayur mayurnya Bu. Boleh tahu dulu Ibu namanya siapa? Ibu Wida. Ibu Winda ini ngerasain nggak kenaikan harga plastik Bu untuk jualan sehari-hari seperti ini Bu? Ya pasti itulah apa namanya kita kan namanya tiap hari kita dibutuhin plastik ya sebenarnya keberatan juga ya Kak. Cuman kan emang kita butuh juga ya. Keberatan mah keberatan Kak. Kadang kan orang beli 2.000 juga mintanya pakai plastik. Oke. Ini mengganggu nggak Bu dengan omset yang Ibu jualan setiap hari seperti ini? Ya nggak ganggu tetap aja kita emang butuh harus beli juga kan. Biasa Ibu sekali jualan per hari ini butuh plastik berapa banyak sih Bu? Jadi yang Separta yang gede begini nih kadang kan 2, 3 gitu kan. Sama yang ini terus yang merah juga sama yang hitam. Jadi komplit semuanya ada semua nih sama yang ini juga. Oh yang tipis-tipis ya? Iya. Berarti kira-kira tuh belanja plastiknya Ibu buat dagang sayur butuh berapa banyak atau rupiahnya gitu Bu? Perharinya. Perharinya nggak tentu ya kayak. Ya paling 70 yang tadinya cuma 50 jadi hampir 100.000 lah ya kalau di ini ya, kalau di total. Oh, berarti kenaikannya dari biasanya belanja 50.000 jadi 100.000. Iya bisa 2 kali lipat kan soalnya kan emang butuh ya Kak, tiap hari juga pasti dibutuh. Ibu akan menaikkan harga beban tersebut ke jualan Ibu sayur mayur? Enggak Kak, kalau plastik kita nggak bisa bebanin sama yang beli soalnya kan yang beli wajib menggunakan plastik kan, ngasih plastik juga. Iya. Siap, terima kasih banyak Bu Indah. Ya memang tadi saya juga berbicara kepada sejumlah konsumen yang membeli sayur mayur di sini ya bahwa mereka tuh tidak mengetahui adanya kenaikan harga plastik yang mereka temui sehari-hari, entah itu pedagang sayur maupun tadi pedagang tahu. Konsumennya, pembelinya yang membeli tahu dan membeli sayur tidak mengetahui ada kenaikan tersebut. Ya kita harap ini menjadi tanda untuk pemerintah segera memulai untuk bisa mendiskusikan dengan para pelaku industri mengenai jalan tengah yang terbaik agar mendapatkan harga plastik. Karena dampaknya kita tahu Tiffany akan nantinya ke inflasi yang tinggi karena semua di kehidupan kita sehari-hari di berbagai sektor itu membutuhkan plastik dan juga turunannya. Kembali ke studio, Tiffany. Baik, terima kasih Desi Aritonang atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas.